Sabtu 7 Juni 2025. Hari ini gue lagi di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Gue mau jemput teman-teman PMI yang baru pulang dari Kamboja. Hari ini mereka ini adalah korban TPPO yang sempat tertahan selama kurang lebih 4 bulan di tahanan imigrasi Kota Sihanoukville atau KPS. Mereka ini adalah korban penipuan lowongan pekerjaan yang terpaksa harus bekerja menjadi scammer atau penipu. Ini mereka sudah datang. Selamat ya. Senang ya. Akhirnya kali bang ya, masih itu ya. Mana ini dua nih ketuanya ini. Yang lain mana? Belakang ya. Teman-teman, ini kita udah bareng-bareng nih, udah ketemu sama teman-teman yang kemarin di 4 bulan ya di tahanan imigrasi Sihanoukville. Saya Stephen Octavianus Simanjuntak, perwakilan dari teman-teman, mengucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada KP2MI, KBRI, Miss Uni, dan Bang Iaini Evan untuk menolong kami, ketulusan hati mereka untuk tetap terus memfollow up kasus ini hingga kami bisa sampai ke Indonesia, ke tanah air dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Kami berterima kasih banyak-banyak. Semoga ya segala yang diusahakan, yang diinginkan, dikembalikanlah berlipat-lipat kali ganda berhasil ke depannya. Amin. Terima kasih ya. Terbongkar. Berikut ini adalah wajah sang Raja Tega asal Indonesia yang menjadi gembong mafia TPPO. Namanya adalah Martin Simangunsorn alias Marvel. Keberadaan dedengkot ini sekarang ada di Poipet. Ada dua versi informasi perihal asal-usul dedengkot ini. Yang pertama berasal dari Manado, yaitu daerah Kakas. Yang kedua berasal dari Medan. Informasi ini didapatkan dari para korban TPPO yang berhasil kabur dan pulang ke Indonesia. Dan inilah foto-foto Martin Simangunsorn. Wow. Sindikat ini melakukan rekrutmen dari Indonesia keberangkatan Jakarta, Medan, dan Manado bersama komplotannya. Mereka menawarkan pekerjaan sebagai penjaga restoran, admin judol, dan investasi kripto dengan tawaran gaji yang tinggi. Akan tetapi sampai di Kamboja, para korban ini dijual. Para korban disekap dulu di hotel sebelum ada perusahaan yang mau membelinya. Salah satu korban bernama Jamal Abdullah berhasil melarikan diri dan melaporkan ke KBRI. Saat ini korban sudah berada di Indonesia dan sedang dilakukan proses hukum berjalan oleh kepolisian. Korban ini berhasil kabur dari hotel di hari ketiga setelah ia sampai Kamboja. Dan hari ini sudah dibantu proses laporannya. Semoga pihak kepolisian Republik Indonesia bisa bekerja sama dengan Interpol Indonesia untuk segera bisa menangkap para komplotan ini. Si Raja Tega yang dengan sengaja jual saudara sendiri, menyakiti saudara sendiri, sungguh tega. Entah berapa banyak istri yang kehilangan suaminya, tak terhitung lagi anak kehilangan orang tuanya, orang tua kehilangan anaknya, hanya karena mereka terjebak, terbelenggu di dalam lingkaran setan perusahaan scam di Kamboja. Lalu harus berapa banyak lagi korban yang berjatuhan, yang mungkin bisa jadi salah satu di antara mereka adalah orang yang kita cintai. Maka dari itu, mari kita doakan bersama-sama, semoga orang ini bisa segera diringkus dan dihukum seberat-beratnya. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Yoki. Kita masuk ke segmennya Kamboja ya. Finally, Miss Uni akan melanjutkan untuk membantu dan mengedukasi tentang Kamboja sesuai kemampuan. Dan terima kasih buat Mbak Fitri yang mau berkomentar dan memberi masukan yang baik, katanya seperti itu guys. Kalau ingat Kamboja itu ngeri ya, tapi aku kasih tahu kalian untuk berhati-hati ya, supaya untuk berhati-hati kalau mencari pekerjaan gitu ya, jangan asal, harus mencari asal usulnya gitu ya, jangan mudah percaya. Apalagi di kasusnya Kamboja ini banyak ya, walaupun sesama keluarga gitu ya, paman sendiri yang aku dengar ada ya beritanya, pamannya sendiri itu kayak menumbalkan keponakannya gitu guys. Kan pamannya sudah ke Kamboja dan dia pengen balik ke Indonesia. Nah caranya yaitu dengan menumbalkan keponakannya ke Kamboja, dianya pulang ke Indonesia. Ada yang kayak gitu guys, makanya kalian harus berhati-hati. Nah ini kita lihat ya pendapat dari Miss Uni guys, tonton bareng-bareng. Salahkan saya jika saya harus menjilat ludah sendiri, melanggar kata-kata saya sendiri, di mana saya tidak akan menanggapi tentang Kamboja. Di mana saya akan berhenti untuk menanggapi Kamboja.
Tetapi banyaknya SMS, banyaknya duka yang ada di sana. Satu hari saya istirahat, saya merasa bahwa saya akan meneruskan. Saya akan terus meneruskan. Memberikan edukasi tentang Kamboja. Saya tidak bisa menutup mata saya untuk seolah-olah semuanya baik-baik saja. Saya akan tetap berjuang semangat untuk teman-teman memberikan edukasi tentang Kamboja. Benar. Saya akan teruskan. Mungkin saya mengkhianati kata-kata saya. Berat hati saya. Karena kalian mungkin admin saya yang hanya bisa merasakan kegalauan hati saya ya. Beberapa orang saja. Admin saya ada 6 nih. Tentunya admin saya sangat jelas sekali, sangat tahu sekali. Di balik semua itu ada air mata, ada kecewa, ada ketakutan. Saya mencoba untuk menutup mata, menutup hati, menutup telinga, dan mencoba untuk menutup mulut saya untuk tidak berkomentar lagi tentang Kamboja. Tetapi jika saya membiarkan, sebenarnya sasarannya tetap sama, yaitu pekerja migran yang ada di negara lain. Karena mereka akan scamming teman-teman yang ada di negara-negara lain, termasuk negara Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan juga yang ada di Taiwan, Korea, Jepang, bahkan yang ada di Peru kemarin, Amerika, itu ditipu oleh scammer-scammer yang ada di Kamboja. What? Jadi pokok permasalahannya adalah di Kamboja. Jika kita tidak berhenti memberikan edukasi pada Kamboja, pada orang-orang yang akan berangkat ke Kamboja, maka scam itu akan terus. Kita tangkap beberapa orang, tetapi kita tidak memberikan edukasi pada orang-orang tersebut, orang-orang yang ada di kampung. Saya minta doanya, saya akan teruskan, dan saya akan berjuang. Saya akan tetap memberikan edukasi-edukasi. Semangat dan di sini. Sepertinya saya tidak akan berhenti sampai di sini. Saya akan tetap berjuang semampu saya, sekuat saya. Karena tidak ada siapapun, dan saya tidak ada perjanjian dengan siapapun bahwa saya wajib membantu. Tidak. Ini semua dari hati saya yang paling dalam. Saya akan tetap teruskan. Dan tujuan saya hanya satu, memberikan edukasi bagi kalian yang tidak tahu bagaimana dan seperti apa kehidupan di luar negeri. Jadi, buat teman-teman, saya tetap akan terus berjuang. Saya minta maaf jika kemarin saya mengatakan bahwa saya sudah tidak mau lagi ikut campur. Saya minta maaf karena kemarin saya sempat bilang bahwa saya tidak akan menanggapi kalian yang SMS telepon saya membahas tentang Kamboja. Tetapi hari ini saya katakan bahwa saya akan mencoba melakukan yang terbaik versi saya untuk terus memberikan edukasi tentang Kamboja, scamming tentang Kamboja. Buat mbaknya yang tadi komen, satu alasan saya tetap membantu ini karena kamu. Terima kasih mbak. Menyadarkan saya bahwa saya tidak boleh berhenti hanya karena saya lelah. Lelah boleh berhenti sejenak, tetapi bukan berarti memutuskan untuk meninggalkan kalian yang ada di Kamboja. Tidak peduli siapapun yang menyakiti saya, tidak peduli mereka bilang itu hoa ataupun manipulasi atau apapun, saya akan terus Mbak Fitri. Terima kasih Mbak Fitri sudah menyadarkan saya, sudah membangunkan saya. Ya, saya akan terus memberikan edukasi ini. Terima kasih ya Mbak Fitri ya. Mbak Fitri ya tadi ya yang komen itu ya. Dan Mbak Fitri terima kasih sekali. Dan saya sangat bergembira sekali karena akhirnya saya ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Dan kemungkinan besar saya akan pulang ke Indonesia lagi. Jadi sebenarnya saat saya pulang ke Indonesia, maka bahasanya tentang Kamboja akan lebih dapat, dan saya akan berkoordinasi lagi dengan orang-orang yang pemangku jabatan yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi saya akan berkolaborasi dengan cybercrime, dengan Kementerian Wanita dan Anak, dan tentunya kita akan mencoba yang terbaik lagi ya. Saya minggu depan saya akan pulang ke Indonesia untuk menghadiri sebuah acara yang dimana sebenarnya saya tidak ingin hadir, tetapi karena Mbak Fitri tadi, saya mengambil keputusan untuk hadir. Jadi terima kasih para netizen saya yang membuat saya bangkit dan semangat lagi. Pokoknya I love you. Ini Ya. khusus buat kamu Mbak. Wah, semangat ya Miss Yuni ya. Cuma berhati-hati, takutnya ketika ada yang ketika ada yang curhat gitu ke Miss Yuni, dia lagi ada di Kamboja, minta ini, minta itu, takutnya penipuan. Tapi aku yakin sih Miss Yuni itu pintar, terus peka ya, cermat juga. Jadi kemungkinan kayaknya nggak akan mungkin ya karena kepintaran Miss Yuni ini gitu ya. Tapi tetap saja harus berhati-hati, ini mah pendapat aku. Kalau Miss Yuni nonton video aku, channel aku, kalau ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Karena ini Kamboja benar-benar mengerikan ya guys. Jadi buat kalian yang masih pengen ngeyel ke sana, silahkan mangga. Tapi ketika kalian
ada apa-apa di sana, ya tanggung jawab sendiri ya. Mungkin yang bakal nangis adalah keluarga kalian ya, entah ibu kalian, entah kakak kalian, entah bapak kalian, atau suami atau istri kalian gitu ya. Ya kita mah hanya termasuk misyuni ya, ketika dengar berita ini ya sedih, cuma ya sudah gitu. Tapi yang akan menjalani semuanya kan kamu sama keluarga kamu gitu guys. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian ya. See you guys.